mengemban untuk mencerdaskan aset bangsa kan. Ada perasaan kangen, ada perasaan seneng kan gitu. Karena apa? Situasi belajar itu satu kuncinya harus seneng. Kalau anak-anak tidak bahagia itu sulit pinterin. Semangatlah dalam belajar karena kalian adalah calon-calon orang hebat generasi pemimpin sukses masa depan. Semangat, semangat. Halo teman-teman, selamat datang di Ngabsen Dulu episode spesial. Tempat di mana kita berhenti sebentar dari rutinitas, ngobrol santai dan belajar dari kisah nyata yang penuh inspirasi. Di episode kali ini, saya Mahima sudah bersama salah satu guru kita yaitu Bu Hikmah sebagai guru mata pelajaran agama Islam yang akan sharing-sharing tentang pengalaman beliau menjadi seorang guru. Halo Ibu, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bahagia Alhamdulillah. dan penuh barokah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya Bu Hikmah ini apa? Kesibukan saya ya seperti biasa, seorang guru, guru agama Di SMK di SMKN 1 Trawulan. Iya. Setiap Perjalanan hari menyatu dengan anak-anak. anak-anak SMK Trawulan. Iya, anak-anak. Iya. Kira-kira perjalanan Ibu menjadi seorang guru itu gimana? Kalau ditanya tentang perjalanan jadi seorang guru itu memang awalnya itu saya nggak pengen jadi guru. Saya sebagaimana idealisnya anak kecil itu pengen jadi dokter, saya juga pengen jadi dokter. Jadi cita-citanya dulu aku ingin jadi dokter gitu, Pengen Bu. jadi dokter. Terus kemudian karena mungkin Allah tidak menakdirkan, bukan takdir yang terbaik, akhirnya saya itu manut orang tua. Jadi takdim kepada orang tua, manut, disuruh mondok, saya mondok. Asli saya kan dari Malang. Dari Malang, Singosari, kemudian dari SMA itu saya langsung mondok di Tebu Ireng. Begitu mondok 1 tahun itu saya sudah ditawari untuk membantu ngajar di yayasan pondok situ ya, di SMK Tebu Ireng. Jombang Ibu. Jombang di pondok situ. Jadi saya itu logikanya itu 1 tahun lulus SMA langsung ngajar SMK, tapi bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Kemudian saya ngajar bahasa Inggris di SMK Sultan Agung Tebu Ireng itu selama 3 tahun lebih, baru saya sarjana. Saya kuliah itu 3,5 tahun sudah selesai. Sudah. Alhamdulillah dengan prestasi yang lumayan menyenangkan, bagus dan barokah yang pasti. Kemudian saya itu akhirnya terjun ke guru, ngajar, jadi tidak pernah merasakan melamar pekerjaan untuk menjadi seorang guru itu tidak sampai saya lakukan, saya sudah menjadi seorang guru. Jadi dulu itu disuruh gitu, Bu. Disuruh orang tua, manut sama orang tua. Kemudian di Tebu Ireng saya ngajar santrinya, muridnya itu laki-laki sampai 2.000 siswa. Ini sama besarnya dengan sekolah kita ya, hampir sama. 20, tapi laki-laki saja karena jurusan teknik otomotif sama jurusan audio video. Bahasa Inggris ya, Bu. Iya. Kemudian setelah saya sarjana baru saya ngajar agama. Oh, jadi selama kuliah itu Ibu sudah mengajar? Sudah mengajar. Pelajaran bahasa Inggris gitu, Bu? Iya. Kemudian berjalannya dengan waktu selama 27 tahun saya di Tebu Ireng. Kemudian saya pengangkatan diangkat P3K di SMKN 1 Trawulan. Jadi kuncinya itu harus manut kan, ya? Ya enggak juga, kita harus berusaha, itu harus tetap dilakukan nak ya. Jadi cita-cita kamu itu pengen jadi apa, jangan hanya sekedar impian, tapi wujudkan impian itu dengan usaha yang keras. Manjada wajada, seberapa keras usaha kalian untuk mewujudkan cita-citamu, Allah tidak tidur. Karena saya pada saat masuk di pesantren itu juga nggak langsung melepaskan cita-cita saya menjadi seorang dokter, enggak. Pada saat itu saya tetap memberikan privat kepada teman-teman bahwa saya untuk belajar bersama, untuk tetap persiapan penjaringan masuk kedokteran, tetap saya lakukan. Tapi karena mungkin sudah tidak jalannya ya, pada saat tes mau masuk perguruan tinggi itu bareng sama tes di kampus saya di Universitas Hasyim Asy'ari. Jadi saya akhirnya ya sudah, saya tidak mengikuti tes itu.
hati saya mengatakan ya sudah cukuplah sampai di sini. Dan ternyata takdir pilihan orang tua itu barokah. Saya bisa menjadi seorang pegawai negeri. Jadi Bu itu dulu mengajar di SMK Tebu Ireng gitu ya. Iya. Tapi perbedaan di sekolah negeri sama sekolah pesantren itu apa Bu? Kalau masalah perbedaan mengajar di negeri dan swasta itu sama saja, karena sama-sama kita itu mengemban untuk mencerdaskan aset bangsa kan. Iya. Jadi kalau saya dari hati saya sama saja, sama-sama generasi penerus bangsa. Jadi saya serius. Yang pasti kalau di pesantren itu mungkin anak-anaknya lebih punya takdim, lebih nurut, karena lebih situasinya itu penuh dengan nuansa keagamaan. Jadi situasi keagamaan itu sudah tercipta kalau di pesantren. Tapi kalau di tempat umum kayak di sekolah negeri itu kan anak-anak siswa itu kan latar belakangnya itu banyak ya, bermacam-macam karakter. Dengan ada yang ngerti agama, yang sehari-hari di rumahnya itu sudah diciptakan orang tua dengan situasi agamis. Ada yang tidak terdidik untuk situasi agama di rumahnya, sehingga dia kelihatan emosional, gabut, marah, kayak sulit dikendalikan. Itu karena memang faktor pola hidup di rumah itu juga mempengaruhi karakter anak. Jadi mungkin kita harus lebih merangkul gitu kalau di sekolah negeri itu, supaya bagaimana anak-anak itu bisa tetap belajar dengan baik, dengan tanggung jawab yang baik. Tanggung jawab yang baik itu dalam arti kepada Allah, kepada orang tua, kepada agama, dan juga kepada dirinya sendiri. Jadi perbedaannya lebih ke adab ngoten nggih. Iya. Karena etika itu, pola hidup itu bisa dibentuk dari kebiasaan sehari-hari di rumah. Kalau kebiasaan sehari-hari di pesantren sudah tidak perlu ditanyakan lagi, karena mereka kan sudah jam sekian sholat, jam sekian ngaji, jam sekian kalau ada ustadz datang, etikanya, kalau ada bunyai, itu memang mempengaruhi gaya hidup anak-anak di pesantren. Lebih tunduk, lebih taat. Seperti itu. Santri itu lebih diajarkan ke adab nih. Iya, ya sama saja sebenarnya, sama saja. Kalau saat mengajar di sekolah pesantren itu ada nggak Bu pengalaman berkesan menurut Ibu? Pengalaman saya waktu di pesantren itu yang paling berkesan itu apa ya? Yang pasti itu ngajar di sana itu, di pesantren itu dengan latar belakang anak se-Indonesia ya. Dari Madura, dari Jakarta, dari kan di mana se-Indonesia ya, dan dari luar Jawa. Itu bermacam-macam karakter. Sehingga tantangannya itu mungkin lebih harus banyak menjiwai anak-anak lebih dalam. Jadi karena tip menjadi seorang guru favorit itu kan memang harus murah senyum, ya nggak sih? Murah senyum, kemudian menyapa kepada anak-anak, ngobrol, sehingga tercipta satu ikatan batin yang mendalam. Ada perasaan kangen, ada perasaan seneng kan gitu. Karena apa? Situasi belajar itu satu kuncinya harus seneng. Kalau anak-anak tidak bahagia itu sulit pinterin, sulit masuknya ilmu. Jadi situasi tip menjadi guru yang favorit itu ya harus bisa senang, menyenangkan anak-anak. Itu tadi tersenyum, disapa, dia ngobrol, tercipta satu ikatan batin dengan baik. Kemudian yang pasti harus profesional juga ya, dengan keilmuan yang didapat sebagai seorang guru, mulai menuntut ilmu bisa ditransformasikan ilmunya kepada anak-anak, ditularkan dengan baik semaksimal mungkin karena mereka adalah aset bangsa. Jadi pengalamannya apa Bu? Ya, Di pesantren. tantangannya itu hanya ingin, kalau seorang guru ya, bagaimana anak itu bisa menerima ilmu yang saya terangkan.
Oke. bisa menerima dengan baik dan ditunjukkan dengan prestasi yang bagus. Itu sudah termasuk tantangan bagi seorang guru. Yang paling itu tantangan yang kedua, yang pertama itu membentuk etika siswa yang baik Baik di kepada pesantren maupun di gurunya, sekolah. kepada orang tuanya. Jadi etikanya itu bagus karena apa? Yaitu antara etika dan kapabilitas siswa itu memang harus imbang. Dan kebanyakan pengalaman saya jadi seorang guru itu, Oke. kenapa ya anak yang pinter itu mesti biasanya akhlaknya itu bagus, ganteng, pinter kayak di PKB gitu, cantik, etikanya bagus, kayak gandengan gitu. Karena memang apa ya, anugerah ilmu itu pandai dengan etika yang bagus itu menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Jadi tidak ada ketika anak pinter etikanya gak bagus itu jarang. Etikanya bagus karena apa? Tanggung jawabnya kepada Allah, ono rimi pakem. Jadi dia sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Jadi antara doa dan usaha itu seimbang. Oke. Mana? Terus pengalaman Ibu mengajar di sekolah negeri? Kalau di sekolah negeri pengalaman saya apa ya? Lebih universal, maksudnya itu ya sama aja. Iya. Sama aja pengalaman di swasta, di sekolah, di pesantren sama di sekolah umum itu sama aja. Iya, Bu. Hanya mungkin kalau di negeri itu harus lebih banyak mendengarkan, lebih banyak merangkul, Iya. lebih banyak kita tuh menata keetikanya supaya lebih bagus, supaya lebih fokus dalam belajar. Kalau masalah kemampuan, lebih enak mengajarin di negeri, kayak sinyalnya lebih cepat tuh loh. Oh. Jadi untuk mengkondusifkan siswa itu tidak terlalu sulit. Oke. Menggiring pola pikir anak-anak itu mungkin karena SDM-nya bagus kalau di negeri. Kalau di negeri mungkin prestasinya bagus, apalagi kayak sekolah favorit. Itu kayak sekolah kita kan favorit. Jadi kan memang harus yang dididik itu memang harus punya batas minimal kemampuan, mungkin kita harus ambil jurusan ini kan gitu. Ya itu karena apa ya, keterkaitan antara etika yang bagus dengan kemampuan yang bagus itu memang satu paket. Iya. Jadi anak yang pinter-pinter akhirnya lebih tidak sesulit ketika kita mengajar dengan anak yang kemampuannya minim gitu. Jelas tantangannya itu ya lebih berat ngajar Lebih berat di negeri. pesantren. Oh, pesantren. Karena di pesantren itu bermacam-macam, kan tidak menolak santri. Iya. Kamu pinter, bodoh, minim kemampuan maksudnya. Jadi ya apa caranya guru itu bisa mengajarkan dari anak yang kemampuan pas-pasan sampai yang pinter, itu tantangan bagi seorang guru. Kalau di sekolah favorit anak-anak sudah pinter, hanya pembenahan etikanya yang bagus, tanggung jawabnya, akhlaknya, supaya ada kesempurnaan dalam kapabilitas keilmuannya. Jadi tantangannya lebih berat mengajar anak yang dengan kemampuan pas-pasan loh nak. Ya, lebih Lebih pesantren. berat. Ya bukan masalah berat di santren, kemampuan mengajarnya itu loh. Iya. Dari anak yang bermacam-macam kemampuan dengan yang pinter-pinter, otomatis kan ngajarnya lebih cepat dengan yang anak pinter-pinter. Iya. Aja. Kira-kira untuk para calon maaf Bu, kira-kira untuk para calon guru supaya bisa diterima dengan baik oleh murid itu gimana? Berarti tip ya, Iya. tip menjadi guru yang baik dan profesional ya. Kalau dari pengalaman saya secara pribadi, emang yang pertama itu memang harus itu tadi bisa membuat ikatan batin dengan siswa. Iya. Dengan cara murah senyum gitu tadi ya, Oke. kemudian menyapa, kemudian ngobrol, terus kemudian yang kedua punya kemampuan kapabilitas keilmuan yang mumpuni. Kalau gurunya pinter, kemudian anaknya juga punya kemampuan bagus, itu maka akan terbentuk generasi bangsa yang luar biasa. Tuh.
jadi profesional. Kemudian jadi seorang guru itu tidak hanya di lingkungan sekolah aja, di masyarakat sekitar pun juga harus bisa merangkul untuk memberikan yang terbaik kepada ibu-ibu supaya bisa mengarahkan anak-anaknya untuk bisa menuntut ilmu dengan baik. Jadi bisa menghasilkan generasi bangsa yang hebat. Dirangkul kata ibu. Ya. Sudah Bu? Ya. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Terakhir ya, saya ingin jadikan pesan ya. Iya, baik Bu, silakan. Saya ingin berpesan kepada anak-anakku, generasi sukses masa depan ya. Iya. Generasi sukses masa depan, calon pemimpin generasi sukses masa depan, anak-anakku dari SMKN 1 Trawulan. Semangatlah dalam belajar karena kalian adalah calon-calon orang hebat generasi pemimpin sukses masa depan. Semangat. Wah, luar biasa Ibu ceritanya. Terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktunya pada podcast kita. Semoga dapat menginspirasi buat anak-anak Ibu ya. Sama-sama. Ya, kita tutup ngabisin dulu episode spesial kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai akhir. Kalian semua luar biasa. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.